Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين في إقامة الدين أما بعد. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia serta berbagai macam kenikmatan baik yang dapat kita rasakan secara fisik maupun yang dapat kita rasakan sebagai atau secara rohani berupa nikmat keimanan, kemudian ketenangan serta nikmat yang sifatnya ruhiyah lainnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini sebenarnya giliran Ustaz Nano ya kan. Jadi tadi sore saya ditelepon, kebetulan saya lagi kosong. Tapi kondisi saya sebenarnya kurang fit karena baru dari Pulau Jawa bawa mobil sendiri sampai ke Jogja, Solo dan seterusnya. Jadi masih terasa agak pegal-pegal sedikit. Namun begitu pun ya kita mulai saja kajian kita pada malam ini, yaitu masuk kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini adalah surah yang tergolong madaniyah. Artinya diturunkan ketika Nabi setelah hijrah ke Madinah. Madaniyah, Makkiyah itu menunjukkan periode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kalau Makkiyah itu pasti turunnya di Mekah, belum tentu. Begitu juga Madaniyah bisa jadi turunnya bukan di Madinah. Tapi yang jelas ayat itu turun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Jadi surah Al-Baqarah ini dia merupakan surah yang terpanjang dalam Al-Quran ya. Surah yang paling panjang itu adalah surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita lihat posisinya di dalam mushaf, dia berada di posisi awal setelah surah Al-Fatihah. Jadi diletakkan surah yang paling panjang yang mengawali mushaf Al-Quran. Qala Iqrimah awalu suratin unzilat bil Madinah suratul Baqarah. Ya, Imam Ikrimah mengatakan surah yang diturunkan pertama sekali di Madinah adalah surah Al-Baqarah. Ya, jadi makanya dia digolongkan
sebagai surah Madaniyah. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ini banyak ya hampir semua aspek kehidupan beragama dibahas atau disinggung melalui ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Masalah akidah, masalah fikih atau masalah hukum, demikian juga masalah kaum Yahudi, ya, sangat panjang dibahas dalam surah Al-Baqarah ini tentang orang-orang Yahudi. Bagaimana orang-orang Yahudi itu sangat berbahaya bagi umat manusia, bukan hanya umat Islam tapi bagi umat manusia. Nah, demikian juga masalah akhlak, masalah adab ya dibahas di dalam surah Al-Baqarah ini. Mengenai kelebihan surah Al-Baqarah, fadlu hadhihi surati azimun. Keutamaan dari surah Al-Baqarah ini sangat besar, sangat agung, ya. Wa thawabuha jasimun, pahalanya sangat besar. Wa yuqalu laha fustatul Quran, dia disebut dengan nama fustatul Quran. Fustat itu artinya ada satu kota ya namanya Fustat, itu menunjukkan keluasan ya, keluasan kandungan Al-Quran, kandungan surah Al-Baqarah tadi. Li'azamiha, karena kebesarannya, keagungannya. Wa kasrati ahkamiha wa mawa'iziha. Ya, disebut dia Fustatul Quran tadi karena juga banyak terkandung hukum-hukum di dalamnya dan nasihat-nasihat juga. Kemudian ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fadilah atau keutamaan surah Al-Baqarah ini. Nabi menyebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah kamu itu kuburan. Kita tahu kuburan itu biasanya seram gitu kan, sunyi, sepi, tempat jin, tempat setan, ya kan? Nah, jadi kalau rumah kayak kuburan, berarti tidak ada di situ semangat kehidupan. Jadi rumah yang tidak ada semangat. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi kalau di rumah kita banyak setan, banyak-banyaklah baca surah Al-Baqarah. Jangan pasang jimat, ya kan? Jangan gantungkan tangkal. Gus Usudin. Ya, jadi ada orang datang, Ustaz, rumah saya banyak gangguan. Kadang di kamar mandi airnya hidup sendiri, nggak ada orang. Udah dimatikan hidup lagi, gitu kan? Kadang bisa barang-barang berpindah-pindah, macam-macam lah itu kan. Ya. Atau kadang ada gangguan-gangguan yang muncul pada orang-orang yang tinggal di rumah itu. Kadang mau tidur diganggunya, kemudian anak-anak rewel, menangis. Nah, jadi kalau orang yang tidak paham, dia pasti datang ke dukun, kan? Ke dukun paranormal, ke apa tadi, Gus Samsudin tadi kan. Nah, jadi dukun-dukun itulah yang datang ke rumahnya. Dipasanglah jimat, tangkal, ya,
Kadang-kadang supaya nampak islami dibuat juga ayat kursi gitu kan, nah, ditulis. Nah, tapi keyakinan dia ayat kursi itulah yang mengusir setan itu. Nah, padahal ayat kursi itu dibaca bukan ditempel kan. Nah, dibaca bukan ditempel, bukan dibuat apa seperti jimat gitu kan. Nah, jadi ini panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih ya, rawahu Muslim wa Tirmizi an Abi Hurairah. Jadi kalau rasa-rasa kita di rumah kita itu ada hal-hal yang mengganggu, ya baca surah Al-Baqarah. Tapi memang agak capek juga lah ya kan. 3 juz juga itu kan. Nah, jadi caranya dicicil aja atau rame-rame dibagi-bagi bisa juga. Kalau ada kita bertiga ya kan di rumah itu, nah, 1 juz saya, 1 juz satu lagi, 1 juz satu lagi. Udah. Pas 3 juz kan? Ya, pas 3 juz dapat surah Al-Baqarah tamat. Nah, jadi kadang-kadang setan ini pun mengganggu di rumah kita itu ada juga sebabnya. Kadang kita suka menyalahkan setan aja kan, padahal yang mengundangnya kita. Nah, dalam satu hadis dijelaskan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada loncengnya, kemudian yang ada anjingnya, kemudian yang ada gambar-gambar bernyawa, ya kan? Kemudian apa lagi? Suara-suara musik atau benda-benda yang diharamkan. Nah, jadi kalau malaikat tidak masuk, siapa yang masuk? Setan lah, ya kan? Biasa gitu. Kalau ada malaikat, setan nggak masuk karena dijaga. Tapi kalau nggak ada malaikat, setan yang masuk. Jadi setan itu jangankan benda-benda yang diharamkan seperti khamar gitu kan, kencing yang tidak dibersihkan saja, itu malaikat nggak mau masuk karena kotor. Apalagi kalau memang di dalam rumah itu ada unsur-unsur dilarang tapi kemudian dibuat, ya, itu sangat disukai oleh setan. Nah, termasuklah memasang jimat tadi. Nah, kalau di rumah kita ada jimat, tangkal, nah, setan suka itu. Nah, malaikat nggak suka. Jadi kalau kita baca pun surah Al-Baqarah di rumah kita berkali-kali, sementara unsur-unsur mengundang setan itu ada, kayak juga bisa. Nah, jadi bersihkan dulu rumah kita dari hal-hal yang dapat mengundang setan, baru kita bacakan surah Al-Baqarah untuk mengusir setan. Kalau tidak, dia datang lagi, karena ada sesuatu yang dia suka di situ. Jadi biasanya kita kalau misalnya ada orang mengadu gitu kan, bahwa rumahnya ini begini, nah, coba turunkan dulu semua foto-foto yang tidak penting, benda-benda yang mengundang setan, nah, simpan, disingkirkan dulu, baru dibacakan ayat-ayat Al-Quran, termasuklah surah Al-Baqarah ini. Kalau tidak, maka itulah tadi diibaratkan rumah itu seperti kuburan. Kuburan ya banyak setannya, makanya orang betapa di kuburan. Ya kan, cari ilmu-ilmu kesaktian, cari ilmu-ilmu kebal di kuburan, cari nomor togel.
Nah, ada pasien saya, dia belajar ilmu perdukunan. Jadi semua syarat-syarat yang diperlukan itu sudah dilakukan semua. Ya. Cuma satu yang belum, yaitu mengambil kafan mayat. Nah, ketahuan samanya ibunya, dilarang sama ibunya bahwa itu nggak boleh, haram hukumnya. Karena dia patuh sama ibunya, dia diam aja di rumah. Padahal malam itu dia sudah rencanakan. Apa yang terjadi? Pas jam tengah malam itu rumahnya itu seperti ada benda-benda berat di atas rumah itu, kayak berjalan begitu. Nah, itulah jin itu. Karena janjinya tadi mau ngambil apa? Kain kafan mayat itu. Jadi marah setannya itu kan, gak dilakukan. Itu cerita asli itu. Nah, jadi orang-orang yang mencari ilmu-ilmu kesaktian itu, ilmu perdukunan segala macam, salah satu tempatnya kuburan. Karena di situ banyak setan. Nah, jadi maka janganlah jadikan rumah kamu seperti kuburan. Banyak ibadah di rumah, banyak sholat sunat. Sholat wajib di masjid, sholat sunnah di rumah. Nah, itu yang lebih bagus. Jadi sebelum kita ke masjid, nah sholat sunat dulu di rumah. Atau sholat sunat yang lain, sholat tahajud, yang qiyamul lail, sholat duha, perbanyak di rumah. Barulah rumah kita itu bercahaya, banyak baca Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Apa namanya? Sinarilah rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Jadi para malaikat melihat dari atas ada cahaya-cahaya. Nah, itulah rumah orang-orang yang baca Quran, banyak sholat sunnah di rumahnya. Ada pun rumah-rumah yang hanya banyak maksiat atau banyak hal-hal yang sia-sia, gelap. Di langit gak nampak, gak ada yang bercahaya. Inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Itulah salah satu keutamaan surah Al-Baqarah. Wa qala aidan, Nabi juga berkata, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca kamulah surah Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasarah wa la yastati'uha al-batalah. Baca kamu surah Al-Baqarah, karena dengan membacanya ada keberkahan. Jadi dengan keberkahan itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuha hasarah. Meninggalkannya, tidak mau membacanya, tidak mengamalkannya, itu kerugian. Wala yastati'uha al-batalah. Dan surah Al-Baqarah ini tidak bisa dilawan oleh tukang sihir. Nah, batalah itu artinya tukang sihir. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawahu Muslim an Abi Umamah Al-Bahili. Jadi kalau ada indikasi terkena sihir, kalau bahasa kita sihir itu guna-guna, santet, ya, teluh, apalagi kiriman, macam-macam itu kan namanya. Nah, jadi salah satu cara mengatasinya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi baik orang maupun rumah ketika terkena serangan-serangan gaib dari jin, setan, tukang sihir, itu antinya adalah surah Al-Baqarah. Al-batalah ay as-sahara, tukang sihir.
Wa fi sahihil Busti an Sahal bin Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah wa man qara'aha fi baitihi lailan lam yadkhulish syaitanu baitah salasa layalin wa man qara'aha naharan lam yadkhulish syaitanu baitahu salasata ayyam. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada sanam, ada puncak, ya, ada sesuatu yang paling tinggi. Kemudian wa inna sanamal Baqarah surat wa inna sanamal Quran suratul Baqarah. Jadi puncak Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah. Wa man qara'a fi baitihi lailan, siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya malam hari, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumah itu selama 3 malam. Barang siapa yang membacanya di siang hari, maka setan tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari. Nah, jadi harus dibacalah tiap 3 hari sekali. Makanya saya mengatakan kepada orang-orang yang mengeluhkan ada gangguan di rumahnya, baca surah Al-Baqarah. Enggak bisa 1 hari tamat, lakukan 3 hari, dicicil. Hari ini 1 juz, besok 1 juz, besoknya lagi 1 juz, ya kan? Nah, itulah kelebihan dari surah Al-Baqarah. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita umat Islam ini dalam beragama ini ada sisi-sisi yang sifatnya tidak bisa dilogikakan, gitu. Ya kan? Nah, mungkin ada orang bertanya, ngapainlah dibahas masalah setan, gitu kan? Masalah jin. Nah, jadi Nabi aja cerita tentang itu. Karena memang setan itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi ujian bagi kita manusia. Kalaulah seandainya setan tidak ada, iblis tidak ada, ya lempang-lempang aja hidup ini kan, tidak ada ujian tantangan. Nah, padahal ujian dan tantangan itulah yang menentukan siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Jadi kita ada musuh nyata, ada musuh tidak nyata. Jadi Rasulullah SAW sudah memberikan panduan. Kalau musuh yang enggak nyata itu, begini cara mengatasinya. Kalau musuh yang nyata nampak, begini caranya. Jadi ada masing-masing. Jangan salah, ya, supaya kita jangan salah melakukan sesuatu untuk mengatasi hal-hal yang yang mengganggu kita. Nah, kalau kita pergi ke dukun, ya, yang ada hanya kerugian, rugi secara akidah, rugi secara finansial, ya kan? Pokoknya rugi teruslah. Apalagi dukun-dukun ini banyak juga dukun-dukun palsu, ya kan, dukun-dukun yang hanya menggunakan trik-trik seperti yang dibongkar oleh pesulap merah itu. Ya kan? Nah, datang dia ke rumah, tiba-tiba diselipkannya entah apa, tanpa sepengetahuan tuan rumah. Udah tiba-tiba dia tahu ini ada benda apa ini, katanya kan, padahal dia yang naruh situ. Sama seperti kalau di kampung ada alin telur. Nah, telur ayam itu dialin seluruh. Nanti tiba-tiba ada darah dalamnya. Darah masih apa? Ini ada jarum, paku segala macam. Mudah membuat itu. Ada orang
ya kan, mantan dukun juga dia bertobat. Mudah buat itu katanya. Telur itu direndam pakai air cuka, nanti cangkang itu lembut dia, barulah disuntikkan gincu ya ke dalam. Nah, udah dijemur lagi jadi keras seperti semula. Masukkan paku jarum ke dalam, udah jemur lagi, kembali lagi apa itu, cangkang itu keras. Nah, itulah yang digunakan oleh dukun-dukun itu. Nah, ditukarnya tanpa semotongnya, kecepatan tangan itu kan. Nah. Iya, betul sendiri. Iya. Jadi itulah ya, bahwa solusi Islam itu selalu ada. Baik, kemudian kita masuk kepada ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayat pertama sampai kelima ini oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili diberikan satu judul, yaitu Sifatul Mu'minin wa Jazaul Muttaqin. Jadi sifat-sifat orang beriman dan balasan bagi orang yang bertakwa. Ayat pertama berbunyi Alif Lam Mim. Nah, ini kalau dalam tafsir Jalalain disebutkan Allahu a'lam bi muradih. Allah yang lebih tahu maksudnya. Jadi enggak bisa kita tafsirkan. Ya. Enggak tahu kita apa maksud dari Alif Lam Mim ini. Jadi terima aja lah seperti itu. Nah, memang ada sebagian orang, ya sebagian ulama mencoba-coba. Ya, kalau sekedar mencoba boleh-boleh saja. Ya, Alif katanya Allah, Lam Jibril, Mim Muhammad. Nah, itu kan cocok-cocok kan, bisa juga ya kan. Nah, tapi para ulama rata-rata mengatakan Allahu a'lam bi muradi. Allah lebih tahu artinya, maksudnya itu apa. Sama seperti juga Yasin ya. Ada yang mengatakan ya insan, wahai manusia. Nah, itu kebetulan pas gitu kan. Ada alif lam ra, ada toha. Toha itu kemudian di salah satu tafsir sebutkan salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita berpegang kepada apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ini huruf-huruf muqatta'ah seperti ini, huruf terputus-putus ini, hanya Allah yang tahu tentang maksudnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, ya, Al-Quran maksudnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Quran itu sesuatu yang harus diyakini, diimani. Apapun yang diinformasikan oleh Al-Quran, maka itu benar adanya, tidak ada keraguan di situ. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi petunjuk itu ya petunjuk dalam hal duniawi, petunjuk dalam hal ukhrawi. Jadi dalam Al-Quran itu bukan hanya masalah akhirat saja, masalah dunia pun ada, masalah angkasa luar, masalah tumbuh-tumbuhan, ya masalah pengobatan, kedokteran ada. Ya. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, bertakwa, maka kita harus merujuk ya Al-Quran sebagai dalil ya untuk mentadaburi alam. Ya, mentadabur itu merenungi ya, apalagi istilahnya itu,
merenungi, kemudian menghayati dan sebagainya. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada masalah gaib. Ini menarik ini. Begitu Al-Quran dibaca, tentu Al-Fatihah sebagai surah pembuka. Masuk surah Al-Baqarah. Apa yang ditekankan di situ? Beriman kepada yang gaib. Sementara orang-orang kebanyakan itu menggunakan logika dan hampir menolak segala perkara yang sifatnya gaib. Orang-orang yang menamakan dirinya rasionalis, orang yang menggunakan rasio, orang yang berpikir logis, menggunakan akalnya, itu hampir dikatakan tidak percaya kepada hal-hal yang gaib. Tidak percaya dan tidak mengimani. Jadi kalau sudah yang gaib tidak dipercayai dan tidak diimani, tentu bahwa seseorang itu diragukan dia sebagai seorang mukmin. Maka di sini ditampilkan yang pertama kali sebagai ciri orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Karena hampir semua yang kita lakukan di dunia ini orientasinya pasti gaib. Ya kan? Kita sholat, apa tujuan kita sholat? Untuk mencapai ridho Allah, menyembah Allah, ya kan? Ada nampak kita? Tidak ada, ya kan? Ma ghaba anka fa huwa ghaib. Sesuatu yang tidak nampakmu itu gaib. Kita baca Quran mau mendapatkan pahala. Mana pahala itu? Tidak ada, gaib. Bahkan dalam diri kita ini ada roh yang kalau ada roh itu maka kita hidup. Kalau roh itu hilang, keluar dia, mati kita. Berpisah antara ruh dan jasad. Maka ruh itu ada. Di mana dia? Enggak nampak, ya kan? Enggak kelihatan, enggak bisa kita tunjukkan di sini di mana gitu. Nah, itu gaib juga. Nah, jadi gaib itu ada dua, ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Kalau gaib mutlak memang kita sama sekali tidak tahu. Ya. Karena itu hanya Allah yang mengetahui. Kapan kita mati, berapa rezeki kita setiap hari, siapa jodoh kita, kalau yang belum ada jodoh, ya kan. Nah, di mana kita nanti meninggal. Pokoknya hal-hal yang hanya Allah yang tahu itu namanya gaib mutlak. Kalau gaib nisbi, gaib yang mungkin kita tidak tahu tapi orang tahu, bisa tahu. Nah, gaib nisbi ini ada 3. Ada yang disebabkan oleh batas waktu yang sudah berlalu, seperti misalnya tahun 45 terjadi proklamasi kemerdekaan. Bagi orang yang hidup pada masa itu nyata. Tapi bagi kita itu gaib, masalah dua, ya kan. Nah, orang tua kita masa kecilnya pasti ada. Bagi orang tua kita
Ya karena dia mengalami, dia tahu. Tapi kita tidak tahu. Kecuali dikasih tahu kan gitu. Dikasih tahu pun hanya sekedar informasi aja. Tapi nyatanya itu enggak. Nah, ada dibatasi oleh masa yang akan datang. Besok bahkan mungkin sejam lagi, sejam ke depan kita enggak tahu. Ya, tapi bagi orang yang hidup pada masa itu, bagi kita yang hidup besok, tahu kita, mengalami kita, apa yang terjadi bagi kita atau di lingkungan kita, tahu kita. Tapi sekarang kalau ditanya apa yang terjadi besok di rumah kita nggak tahu gitu. Nah, berarti ada masa lalu, ada masa datang. Ada yang masa sekarang karena dibatasi oleh jarak, tempat. Bahkan kita di masjid ini nggak tahu kita ada kereta lewat, siapa yang lewat kan gitu. Itu gaib nisbi namanya. Kita tidak tahu, tapi orang yang lewat di situ dia tahu. Nah, siapa yang mencuri kereta kita nggak tahu, tapi yang pencuri itu tahu, dia yang mencuri kan. Atau kawannya, komplotannya tahu siapa yang mencuri kereta. Bagi kita itu gaib. Nah, jadi jin-jin itu pun dia yang tahunya yang gaib, yang kita nggak tahu kan gitu. Karena dia jin itu punya akses ya kepada sesuatu yang kita tidak tahu, dengan kecepatan gerakannya ya, dengan penciuman yang tajam. Karena setan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya kelebihan. Ya, suratul harakah, kecepatannya, kecepatan gerakannya. Kemudian yasghar wa yakbar, bisa mengecil, bisa membesar. Ya kan? Yatasyakkal, bisa berubah-ubah bentuk, ya, bisa menjelma. Ya. Kemudian bisa mencium bau dari jarak jauh. Makanya setan itu digunakan oleh tukang sihir untuk berkolaborasi, bekerja sama. Ya, bukan dukun tukang sihir itu hebat enggak, karena setan jin itu yang membantu dia. Jadi jin itu dia mengetahui yang gaib, gaib nisbi, bukan gaib mutlak. Makanya ketika Nabi Sulaiman memerintahkan jin-jin itu bekerja, kemudian Nabi Sulaiman meninggal, orang tuh gak tahu itu. Padahal Nabi Sulaiman itu sudah meninggal, berdiri dengan tongkatnya begini. Gak ada yang jin-jin yang tahu bahwa dia sudah meninggal, kecuali ketika sudah dimakan rayap tongkatnya itu, patah, jatuh Nabi Sulaiman, baru tahu orang tuh udah meninggal gitu kan. Kalau enggak tahu dia. Jin itu nggak bisa melihat malaikat. Ya, jin itu juga apa namanya? Kalau dia tahu ada jin ini kan dia sama seperti manusia. Ya, sama-sama mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada kata Allah. Jadi jin itu sama seperti kita. Dia dicatat amalnya, keburukannya dicatat oleh malaikat yang mencatat. Kalau dia bisa melihat malaikat yang mencatat, jadi baik-baiklah dia semua jin-jin itu, gak ada yang jahat kan gitu. Nah, jadi dia sama seperti manusia juga. Karena malaikat itu termasuk gaib mutlak, hanya Allah yang tahu. Nah, jadi jin itu tidak tahu. Nah, jadi apa namanya? Kok sampai ke situ tadi bicara kita? Tentang apa tadi? Lupa kita pangkalnya. Oh, masalah gaib tadi ya. Iya, masalah gaib tadi. Ya. Gaib nisbi, gaib mutlak, kan? Jadi disebutkan di sini pertama sekali ciri-ciri orang yang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Karena orientasi hidup kita ini gaib.
Kita beramal ibadah untuk apa? Untuk masuk surga, ya kan? Mana surga itu? Nggak ada di hadapan kita. Apa yang kita takuti? Neraka. Mana neraka itu? Gaib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah itu tidak bisa kita lihat. Ya kan? Tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Jadi beriman kepada yang gaib ini adalah standar keimanan seseorang. Kemudian wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendirikan salat. Mendirikan salat, bukan salat tapi mendirikan salat. Kalau salat mungkin bahasanya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yusalluna. Kan gitu, wa yusalluna, mereka salat. Tapi di sini tidak. Wa yuqimunas shalah. Nah, bahkan kita diperintahkan aqimus shalah, tegakkan salat. Jadi salat ini dia dilakukan, tapi nilai-nilainya itu harus dibawa dalam kehidupan. Itu maksudnya. Kalau salat hanya sekedar salat, ya salat. Maka salat itu apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Aqimus shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi aqimus shalah, bukan sallu. Tapi kalau sallu kama raaitumuni usolli dalam hadis, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, itu dalam konteks meniru salat Nabi. Nah, meniru salat Nabi, cara-caranya begini. Tapi kalau wa aqimus shalah, dirikan salat itu salat, tapi tegakkan nilai-nilai salat dalam kehidupan. Allahu Akbar, takbir, ya kan? Takbiratul ihram. Dengan mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan hanya sekedar dalam solat, tapi dibawa itu ke dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada yang besar, tidak ada yang agung kecuali hanya Allah. Semua ini kecil semua, ya, pangkat, jabatan, ya, kelas dalam kehidupan, ya, kelas sosial, itu semua nggak ada, kecil semua itu. Apalagi dalam menghadapi ujian-ujian, bagi Allah semua itu kecil. Jadi kita kita hadirkan Allah di sana, bahwa Allah Maha Besar. Pokoknya sholat itu nilai-nilainya itu luar biasa. Ketika kita sujud, ya kan, bahagian wajah kita yang selalu kita muliakan, itu kita letakkan sejajar dengan kaki kita, menunjukkan bahwa ada sifat tawadhu, bahwa kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jadi hilang rasa sombong. Jadi dalam kehidupan ini kita merasa diri kita ini kecil, ya, hanya Allah yang besar. Jadi ketika nilai-nilai sholat itu kita bawa dalam kehidupan, itulah yang disebut mendirikan sholat. Bahwa sholat itu mempengaruhi perilaku hidup kita sehari-hari, barulah disebut mendirikan sholat. Tapi kalau dia sholat tapi berjudi juga, ya kan, main perempuan juga, nggak ada itu. Berarti sholatnya hanya sekedar sholat, bukan mendirikan sholat.
Wallahu a'lam. Mungkin barangkali itu sebagai kajian kita malam ini. Habis waktu ya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dapat kita amalkan semua yang kita dengarkan di sini. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman daqiqa warfa' darajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilur rahmah wal maghfirah was-sihhata wal afiyata alaina wa ala jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.